Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifudin dengan nomor induk mahasiswa D131210025, program studi S1 Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Semarang. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai teks eksposisi dengan dosen pengampu Bapak Andi Maulana, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai penyimpanan pangan pada suhu rendah. Pendinginan dan pembekuan pada pangan segar maupun pangan olahan memberikan pengaruh besar terhadap keamanan dan mutu pangan. Proses pendinginan dan pembekuan yang tepat terbukti dapat mempertahankan mutu pangan dengan mengurangi atau menonaktifkan aktivitas enzim dan mikroorganisme pada pangan. Seiring dengan kenaikan jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kebutuhan pangan, kebutuhan peralatan penyimpanan suhu rendah pun terus bertambah. Pangan harus dijaga mutu dan keamanannya dari produsen hingga konsumen. Oleh karena itu, penggunaan peralatan penyimpanan suhu rendah banyak digunakan pada penanganan pasca panen pangan segar, pada saat pendistribusian pangan pada industri pengolahan, retailer, hingga konsumen dalam skala rumah tangga. Maka dengan ini, menyimpan dengan benar sama dengan memperpanjang umur simpan. Manusia telah menggunakan berbagai metode untuk mengawetkan makanan selama berabad-abad, mulai dari penggaraman, fermentasi, pengalengan, dan pasteurisasi. Umur simpan suatu produk dipahami sebagai rentang waktu yang dimiliki suatu produk mulai dari produksi hingga konsumsi sebelum produk mengalami penurunan mutu atau mengalami kerusakan dan tidak layak untuk dikonsumsi. Sedangkan kondisi di mana produk sudah tidak aman untuk dikonsumsi ditunjukkan dengan tanggal kadaluarsa. Selama rentang waktu umur simpan, produk memiliki kandungan gizi sesuai dengan yang tertera pada kemasan. Tetap terjaga atribut sensorinya, fungsinya, dan produk harus aman dikonsumsi. Berikut parameter mengenai penyimpanan suhu rendah pada bahan pangan. Yang pertama, ada suhu ruang. Seperti yang kita ketahui, bahwa laju reaksi biokimia pada bahan pangan dipengaruhi oleh suhu. Suhu rendah akan mampu menurunkan kerusakan pada bahan pangan dan menghambat pertumbuhan bakteri maupun jamur. Penyimpanan suhu rendah dibatasi oleh beberapa hal, di antaranya karakteristik pangan dan biaya penyimpanan. Parameter yang kedua ada kelembapan ruang. Jika kelembapan ruang penyimpanan melebihi kesetimbangan relatif bahan, maka bahan akan menyerap kelembapan yang berlebih selama penyimpanan. Peningkatan kadar air dalam pangan selama penyimpanan akan meningkatkan kerentanan terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Sementara, jika kelembapan ruang penyimpanan lebih rendah dari kadar air pangan, maka pangan akan mengalami rehidrasi. Parameter yang ketiga ada komposisi udara. Pengendalian komposisi udara pada ruang penyimpanan bahan pangan mentah memiliki banyak manfaat. Pada sebagian bahan yang berpotensi mengalami reaksi oksidasi, pengendalian komposisi udara dengan meningkatkan nitrogen dan mengurangi oksigen pada ruang penyimpanan juga akan membuat proses metabolisme melambat, menghambat respirasi, pematangan, dan penuaan pangan segar. Parameter yang keempat ada cahaya ruang. Keberadaan cahaya dapat memicu berbagai macam reaksi dalam bahan pangan. Senyawa pada bahan pangan yang sensitif terhadap cahaya disebut fotosintetisir dan sering mengacu pada pigmen seperti klorofil, riboflavin, karotenoid, antosianin, dan flavonoid. Molekul fotosintetisir umumnya memiliki struktur kromofor yang mampu menyerap foton energi dari cahaya dan menghasilkan reaktif oksigen spesies. Parameter yang kelima ada keberadaan organisme. Dalam ruang penyimpanan sangat mungkin terdapat berbagai organisme yang bisa merusak atau menurunkan mutu bahan pangan, seperti serangga dan hewan pengerat. Upaya pengendalian dapat dilakukan dengan penyemprotan fungisida dengan dosis yang diizinkan dan tidak berbahaya bagi bahan pangan. Selanjutnya mengenai mekanisme pendinginan pada suhu rendah. Yang pertama ada pendinginan.
pendinginan sendiri terjadi akibat lepasnya panas pada bahan ke lingkungan ruang pendingin dan lepasnya panas dari lingkungan ruang pendingin keluar sistem pendingin hingga mencapai suhu tertentu yang diinginkan. Selanjutnya, suhu tersebut akan dipertahankan agar tetap stabil. Dalam proses pendinginan terjadi 3 mekanisme perpindahan panas secara simultan, yaitu konveksi, radiasi, dan penguapan. Selama proses pendinginan, media pendingin harus mampu menyerap panas dari dalam bahan pangan yang akan didinginkan, panas konduksi di luar dinding ruang pengemas atau penyimpan, dan panas infiltrasi dari ruangan yang terbuka. Mekanisme yang kedua ada pembekuan. Penyimpanan pada suhu beku memiliki berbagai keuntungan karena mampu mempertahankan kandungan zat gizi, rasa, warna, dan aroma. Selain itu, penyimpanan pada suhu beku juga menghemat waktu, kerja, dan uang. Metode ini juga mudah untuk diterapkan dalam mengawetkan bahan pangan. Dengan penyimpanan beku memungkinkan untuk memasak bahan pangan lebih cepat. Kesimpulan yang diperoleh, proses pendinginan dan pembekuan yang tepat terbukti dapat mempertahankan mutu pangan. Penyimpanan dalam pendinginan maupun pembekuan berpengaruh terhadap penghambatan pertumbuhan mikroba serta reaksi-reaksi kimia dan biokimia yang mempengaruhi mutu dan keawetan produk pangan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih ada perkataan maupun kekurangan dari penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.